Utara. Provinsi ini dikenal memiliki lahan sawit yang cukup luas, yakni lebih dari 500.000 hektar. Dan produksi CPO atau minyak sawit mentah sebesar 630 ton per tahunnya. Namun ironisnya, kebutuhan akan minyak goreng disuplai dari daerah lain seperti Jawa Timur dan Malaysia. Berdasarkan hasil feasibility study melihat potensi yang ada, sudah selayaknya Provinsi Kalimantan Utara membuat sebuah industri minyak goreng untuk membangun kebutuhannya secara mandiri. Dan hari ini saya Rina Chandra dalam program Lensa Publik, kita akan membahasnya bersama 4 orang narasumber kita. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Insinyur Bulat Manurung MPC POCMA sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Apa kabar Bapak? Siap, kabar baik, Dina. Thank you Bapak sudah berkenan jauh dari Jakarta menyempatkan diri untuk diskusi kecil hari ini. Iya, Kaltara di hatiku. Kaltara di hati, siap. Baik. Ya, yang kedua yaitu Bapak Insinyur Heri Rudiono MSI sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kaltara. Pak Heri, sehat selalu Bapak. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga yaitu kita sapa dari GAPKI Bapak Syarif Al-Mahdali, Pembina Advokasi GAPKI atau Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Utara. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat selalu Bapak. Semangat. Baik, dan yang paling cantik Ibu kita. Ya. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh ini dari Tanjung Selor. Itu Ibu Hasriani SHMM sebagai Kepala Disperindakom dan UMKM, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Selamat pagi. Oke. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Oke. Baik Ibu dan Bapak semua, kita akan membahas tentang Kaltara membangun kemandirian minyak goreng. Seperti kemarin kita ikutin diskusi dalam seminar bahwa itu menjadi trending topik yang saat ini kita akan gaungkan di mana-mana. Kita mulai dari Pak Heri. Pak Heri, kenapa sih alasan kok Kalimantan Utara harus menyegerakan diri dalam tanda petik untuk memiliki namanya industri minyak goreng itu? Oke, makasih. Yang pertama dari segi potensi. Tadi sudah disampaikan kita ada 500.000 hektar. Guna produksi untuk CPO-nya, kemudian ada ketersediaan pabrik PKS-nya, kan. Nah, yang selanjutnya adalah dalam rangka meningkatkan nilai tambah, meningkatkan kesejahteraan petani sawit yang ada di Kaltara, yang dampaknya adalah kesejahteraan petani yang Kaltara secara umum. Karena dengan ada salah satu hilirisasi dalam bentuk pabrik minyak goreng, maka nilai tambah produk sawit itu minyak goreng dan turunannya. Yang kedua ya kita mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian bisa menurunkan harga minyak sawit karena tidak ada biaya angkut lagi dari luar. Nah gitu. Kemudian nanti terkait dengan tugas yang diberikan Pak Gubernur melalui tim, nanti mungkin Bu Kadis berenda lebih detail, kita bisa menekan angka inflasi. Gitu. Itu yang terpenting ya Pak ya? Oke. Baik. Kita coba beralih ke Aktasindo. Ya. Nah, bagaimana nih kacamata Bapak menanggapi wacana tentang urgensitasnya mendirikan sebuah industri minyak goreng di Kaltara? Menurut saya bukan urgen. Darurat. Oh, darurat. Ya. Masa ya dengan 500.000 hektar sekian, ya dengan adanya Koperasi Merah Putih yang sudah disampaikan Bapak Presiden, nggak ada gigi mundur. Pemprov Kalimantan Utara di sini hadir nih, keren nih. Ada Ibu yang paling cantik, Ibu Kepala Dinas, ya di antara petani sawit Indonesia. Jadi ada juga Pak Kadis, ada juga dari GAPKI. Tentu kalau sudah bersatu yang 4 ini, nggak ada cerita. Nah, now or never. Itu dia. Tanggapan dari GAPKI sendiri Pak? Siap nih? Kalau GAPKI secara keseluruhan, perkebunan sawit kita di Kaltara 54 perusahaan. PKS-nya 20 pabrik. Di antara semua itu kita akan menghasilkan di antara 20 PKS menghasilkan tuh 65.000 ton
per bulan, Per bulan. per satu PKS. Oke. 65 CPO ya, produksi CPO kita. Kalau kita rata-ratakan 65.000, dari antara 50% dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah, pun memberikan satu regulasi yang 5% saja, kita menghasilkan 3.500 ton. 3.500 ton per PKS. Kalau 50% dari di antara produksi PKS kita yang ada 20 pabrik itu. Nah, kalau kita rata-ratakan saja sudah 3.500 ton, itu kapasitas kalau kita akan mengambil refinery kita 50 ton 50 ton saja per hari, itu lebih dari cukup. Kenapa nggak dari dulu gitu ya, Pak? Oke. Ini menjadi satu Ya. hal dorong kita, pertanyaan kita. Ya. Kenapa baru sekarang dimulai? Saya pikir tidak ada terlambat, Ya. Pak Gafki. Semangatnya. Oke, artinya kita bisa menyusul ya, Iya. dan sebagainya, Iya, Pak ya. ada pepatah mengatakan cepat ada yang dikejar, lambat Ya. ada yang ditunggu. Oke. Yang ditunggu itu koperasi merah putih. Baik. Nah, Baik, kita menunggu komentar Ibu nih, ya, Ibu Hasriani. Bagaimana pandangan Ibu sebagai Kepala Desperindakop Kaltara dari sisi penguatan daripada industri pengolahan dan UMKM itu sendiri untuk konteksnya tema hari kita hari ini? Baik, Mbak, terima kasih. Mbak perlu ketahui dulu ya, dinas kami itu sekarang sudah menjadi 4 kementerian. Ya. Oke. Jadi di situ ada Disperindak dan UKM. Yes. Jadi dinas perindustrian, industri hilirisasinya, ya Mbak ya. Oke. Perdagangan bagaimana untuk marketnya. Oke. Di situ ada perdagangan dalam dan luar negeri. Mhm. Nah, operasinya, kelembagaannya yang hari ini masih semangat menggelora terkait dengan Kopdes Merah Putih, Merah Putih, ya. Koperasi Desa Lurah Iya. Kelurahan, ya Merah Putih. Kemarin sudah bersama-sama kita launching ya Pak ya, bersama launching Koperasi Merah Putih Sawit. Itu bagian daripada kelembagaan yang nantinya akan berkolaborasi nanti dengan koperasi yang ada di desa maupun di kelurahan di mana potensi sawit itu ada. Gitu. Oke. UKM-nya adalah bagian yang tidak kalah pentingnya, di mana ketika pabrik ini nanti dengan harapan kita bahwa akan menyerap dari sisi tenaga kerja dan pemberdayaan UMKM-nya sendiri, bahkan nanti ada turunan-turunan daripada sawit itu sendiri dari pabrik dari makanan. Tidak hanya minyaknya, kita ketahui bahwa 3 tahun yang lalu kenapa kita disisihkan dengan adanya kebijakan pemerintah memberlakukan 14.000 harga, di mana pada saat itu terjadi kelangkaan, Oke. ya kelangkaan minyak. Nah, DPR sendiri pada saat itu tidak mau tahu bahwa kita penghasil terbesar kelapa sawit, kenapa kita tidak memiliki minyak, kan seperti itu. Tapi kondisinya kan tiba-tiba seperti itu, Mbak. Nah, yang disampaikan tadi sangat tepat dan saya sepakat sekali bahwa kita Kalimantan Utara memiliki produk sendiri dengan brand kita sendiri, memutus rantai distribusi yang begitu panjang, kos bagi para pelaku usaha, dan dengan hadirnya koperasi desa itu nanti di mana pasti akan berdiri koperasi yang potensi kelapa sawitnya cukup besar dan hasil minyak itu cukup besar, mereka bisa menjadi bagian daripada distribusi. Baik. Kebutuhan masyarakat di wilayah Kalimantan Utara khususnya. Jadi Ibu boleh katakan bahwa kita sebenarnya sangat siap sekali dan one stop shopping ya Ibu ya. Dan semua sudah Ibu urusin begitu ya. Oke. Kita punya produk kita yang dihasilkan oleh begitu luasnya potensi kelapa sawit dan kita miliki. Oke. Baik. Tidak ada kata terlambat kan Mbak? Yes. harus running. Sekarang harus 4 orang berkumpul. Oke. Harus bisa. Baiklah, coba kita singgung tuan rumah nih. Pak Heri, bagaimana sebenarnya kondisi aktual produksi sawit kita dan kemudian minyak goreng itu kalau kondisi real ya dari kacamata di PKP di Kaltara ini, Pak? Ya. Jadi kalau untuk CPO, untuk sebuah unit refinery dengan skala 50.000 ton per day per hari, 50 ton per hari, maka kita sudah bisa mencukupi kebutuhan minyak goreng. Justru kita masih ada surplus 10.000 ton. Nah, gitu. Itu nanti yang akan dicoba
keluar dieksporkan gitu. Ditawar Bisa. Ke daerah lain Ke daerah begitu ya. Ya. Oke. Kemudian untuk FS sudah selesai, Mhm. kemarin sudah disampaikan, sudah dilaksanakan. Tahun ini kita buat perencanaan. Oke. Jadi kita sudah tentukan satu titik. Nanti kita akan buatkan surat keputusan Pak Gubernur mengenai penetapan lokasi. Langsung kita buat perencanaan. Nanti kalau memang di perencanaan itu masih kurang detail, kita buatkan DD-nya lagi, kan gitu. Kan kita punya waktu, kita berpacu. Ya harapan kita sebelum masa jabatan Pak Gubernur tahap 2 selesai bisa berdiri. Target saya begitu. Nah, dengan dukungan Pak Ketum. Iya. Kita mainkan ke BPD PKS, Iya. sekarang berganti nama. Kalau memang bisa di backup, alhamdulillah. Kalaupun itu masih ada permasalahan, ya kita harus libatkan swasta dan terus yang ada di sini, Iya. termasuk Koperasi Merah Putih, bagaimana teknik sahamnya kan. Gimana nih Pak Gulat komentarnya? Jadi kalau Sampaikan, saya Pak, melihat tadi kan darurat saya sebut, Mhm. ya cukup sedih ya, 500.000 hektar kurang lebih, dengan petaninya ada 160-an ribu atau 30%. Kita harus mengimpor, mengambil justru minyak goreng dari provinsi lain, ya, Bang, ya. Bahkan dari Malaysia juga Pak. Ini kemanuan bersama. Oke. Ya, kemanuan bersama. Sawit itu ada di sini, tapi kita belum pernah. Bagi saya, Ya, lebih cepat lebih baik. Iya. ya oke. Nggak usah ditunggu sampai mau jelang habis masa jabatan Pak Gubernur. Tahun ini, kenapa saya bilang ya? Itu dana BPDPK semalam sudah sampaikan. Itu ada tahun ini 823 miliar disiapkan untuk pembangunan sarpras dan pabrik-pabrik yang terkait. Yang kedua, Bapak Presiden kan sudah mengatakan hilirisasi. Iya. Tidak ada alasan bagi kita. Kalau Gapki, saya pikir pasti mendukung ya. Tadi sudah disampaikan datanya ini kan. Nah, karena kalau kita juga masih mengimpor minyak goreng, yang malu pertama itu Gapki atau perusahaan lah. Oke. Ya. Kenapa? Ini truknya lewat-lewat, kita tetap beli merek dari negara tetangga. Nah, yang kedua adalah kami petani. Ya. Nah, jadi dengan adanya keterbukaan kemarin kita di acara ya, sangat keren ya. Ada Pak Wakil Gubernur, ada kepala dinas, ada juga dari DPRD. Itu sudah menggambarkan bersatunya stakeholder. Ya, yang susah kadang-kadang pemerintahnya cuek. Iya. Ya, jadi strategi cuek ala pemerintah. Nah, dalam hal ini kita sudah melihat, sudah ada studi kelayakannya, Gapki-nya sudah mengeluarkan data dengan dapat kita bisa mengambil atau menggunakan 50 ton itu dari Gapki doang. Kalau aku hitung tadi dengan 65.000 ton CPO per bulan, berarti mereka punya paling tidak 350.000 hektar anggotanya. Oke. Itu kan gampang menghitung. Ya. Wah, ini potensi nih, berarti mayoritas dong Gapki di sini. Jadi menurut saya, ya kita tidak usah menunggu lama. Ya, menunggu lama. Kita harus gerak cepat. Nanti kami coba memfasilitasi bisa dari daya dukung Apkasindo ke BPD PKS. Ya, oke. Yang kedua dari Pemprovnya, dari Ibu, dari Kementerian Perdagangan juga kemarin sudah ketemu. Apalagi Pak Maman itu adalah sangat sangat care dengan kita di sini. Tapi satu yang saya minta, jangan korporasi yang ngelola. Oke. Maaf ya, bukan saya tidak apa. Tapi harus Koperasi Merah Putih yang di bawahnya kita semua bersatu. Oke, Jadi baik. payung besarnya Koperasi Merah Putih. Ada Gapki, ada Apkasindo sebagai regulatornya dari Dinas. Itu pasti keren. Ya, Bang ya? baik. Ya. Kita balik ke Pak Sarif. Pak Sarif tadi ada istilah menunggu lama gitu ya. Ya. Tentunya ada tantangan kenapa sampai itu terjadi selama ini. Mungkin ada tantangan teknis yang dihadapi rekan-rekan dari Gapki Pak selama ini. Ya, Gapki sebenarnya dalam proses kelanjutan untuk kegiatan regulasi dan sebagainya. Yang pertama yang selama ini kan regulasi kita dari pemerintah pusat masih juga belum jelas. Suka berubah-ubah. Belum berubah. Itu ya perubahan. Ini yang Oke. apalagi adanya Satgas PKS sekarang, Ya. penertiban kawasan hutan. Yang selama ini anggota kami ada sebagian yang masuk kawasan hutan yang tadinya itu dikatakan kawasan hutan. Tidak kawasan hutan. Tidak Sebelumnya. Ya. tidak kawasan hutan sebelumnya. Nah, itu akan berpengaruh kepada proses produksi PKS kita. Ya. Karena itu akan berimbas juga. Nah, ini Gapki dalam proses
perjuangan dan advokasinya ke pemerintah akan melakukan seperti itu supaya yang sudah tertanam ini tetap dilanjutkan. Dan ini kalau memang ada kebijakan pemerintah itu masuk dalam agrinas, ya kapan itu akan dilakukan, supaya juga kita ada satu kejelasan dalam membangun produksi kita yang menyangkut ketahanan energi pangan. Banyak yang kena patok Satgas di sini. Untuk saat ini masih dalam verifikasi, Ini perhatian serius juga ya. Ini perhatian. Karena itu juga berimbas kepada penciutan areal kita nantinya tidak segitu yang kita. Atau gini, ini maaf nih, pembawa acara. Kenapa nggak kita ajak juga Agrinas untuk ikut memikirkan ini? Nah, itu dia. Jadi Agrinas itu kan sudah sangat luas ya lahannya ya. Jadi jangan kita hanya asik sendiri, tambah ini Agrinas satu lagi. Atau Agrinas masuk Gapki belum? Belum. Oh, belum masuk. Agrinas ini kan belum. Iya. Nanti akan di BUMN, nanti juga kita kan di Gapki ini kan ada PTPN juga ada dalam. Iya, benar. Jadi nanti ini akan keren ini. Juga. Artinya Pak Syarif siap merangkul semuanya sebenarnya gitu ya. Oke. Harus dong Gapki. Itu gitu ya. Oke, baik. Berarti tidak ada kata tantangan, tidak ada permasalahan serius begitu ya. Permasalahan itu yang kita hadapi sekarang ini. Baik. Ya mudah-mudahan bukan menjadi tantangan, tapi menjadi peluang kita menjadi minyak goreng kita ini jangan kita harus merubah tantangan jadi peluang. Itu kita salah selama ini, minyak gorengnya hilang, ibu pusing. Yang susah itu minyak goreng hilang, nggak ada bahan bakunya. Lah ini bahan bakunya melimpah. Makanya saya bilang ini tambahan nih. Kalau tadi Bapak Kepala Dinas yang paling baik kita ini mengatakan menjelang habis itu kalau sendiri. Kalau ada Gapki, Apresindo, ada Agrinas, setahun putus. Nah itu namanya kalau saling bahu membahu. Sendiri 4 tahun, berlima 1 tahun. Nah, itu ya. Ini satu kolaborasi yang kalau ini kita akan menjadikan satu persoalan ini akan jadi satukan konsep. Saya kira peluang sekali kita membuat. Ini provinsi terluar loh. Kita ekspor ke Malaysia. Kok malah kita mengimpor? Bagaimana Bu kalau konteksnya peluang ini kalau secara pandangan Ibu secara lebih mendalam tentang prospek sih? Kalau saya karena sudah visibility study-nya itu sudah dan begitu ya. Saya yakin bahwa kajian di situ sudah mencakup kelayakan untuk didirikan itu. Bahkan sudah ada beberapa yang saya lihat kemarin waktu presentasi itu sudah ada spot-spot yang memang yang mana gitu. Kita harapkan nanti bahwa pendirian pabrik di situ nanti tentunya yang akses pendistribusiannya itu nanti tidak sulit gitu. Baik. Dari posisi tempat yang memang dari sekian yang titik-titik tadi yang sudah dikaji itu saya malah greget tadi juga jujur Pak Ketua, kalau harus menunggu beliau berganti ke pemerintahan nanti kita nggak tahu, ganti lagi regulasi. Lagi yang tadi yang sudah dianggap layak tempatnya di sini. Saya mohon maaf biasanya pasti akan ditutupi dengan kepentingan lagi di situ. Kita tidak ini nanti pasti mungkin itu bukan zaman saya. Makanya nanti dianggap saya meneruskan itu. Saya mau cari yang lain. Kapan jadinya gitu. Saya kalau mau karena visibility study-nya sudah selesai. Lalu ini perencanaan next tahun depan udah launching. Semuanya. Kalau kita bisa bersama. Gapki, petani, Agrinas lagi bergabung. Dan ini bisa menjadi catatan loh, Mbak. Hari ini tanggal 27 Mei 2025 4 orang di sini malu bersama kita. Kalau ini hanya sebagai wacana. Baiklah. Kita coba bersama. Ayo Gapki, cas. Saya meninggalkan sekarang belum tentu di situ terus. Dan saya juga punya masa. Baik. Sebelum meninggalkan itu kita pengen bahwa ini adalah support dan dorongan tanggal 27 Mei 2025. Kita berikrar. Kita berikrar. Kita harus mendorong bersama. Sekali lagi, ikrar.
benar ya. Ini Sama-sama, oke? ya, siap. Oke. Visibility study sudah didorong oleh dia, Siap. dan ini harus action. Baik, Bu Hesriani. Oke, Pak, menarik yang disampaikan Ibu Hesriani tadi. Visibilitas tadinya sudah oke begitu ya. Terus tadi beliau juga menyebut bahwa harus ada lokasi yang tepat untuk kemudahan distribusi tadi. Nah, saya kembalikan ke Pak Heri nih. Pak, mengenai lokasi, saya dengar ada 4 lokasi potensial, yaitu Ancam, Salim Batu, kemudian Tanah Kuning, dan Tarakan. Nah, mana nih yang kira-kira paling layak dalam tanda petik untuk ya dijadikan sebagai lokasi itu sendiri, Pak? Saya tidak akan menyebut titik koordinatnya. Oke. Tapi begini, lokasi itu sudah, Pak Gubernur juga sudah kami laporkan. Kemudian listrik ada, distribusi mudah, ada laut, ada darat, ada listrik, ada air, kan gitu dia. Iya. Dekat dengan sumber CPO, Sumber CPO. ada sumber air bersih kan gitu. Dan itu sudah. Makanya tahun ini kita sudah buat perencanaan. Oke. Di APBD 1 saya ada. Makanya kita akan segera selesaikan. Mungkin 1 bulan sudah selesai nih, karena sudah dilaksanakan. Tinggal justru nanti yang menjadi PR kita adalah segera membentuk koperasinya, koperasi pengelola. Karena disitulah fungsinya. Apakah nanti koperasi sekunder atau primer yang kita bentuk tingkat provinsi, akhirnya nanti tugas saya itu Kadis lah. Nah kemudian setelah itu jadi perencanaan segera ini, segera nanti Pak Gubernur ke Jakarta, melalui Pak Ketum untuk pasti bisa ketemu dengan tim-tim yang tim mana PDPKS. Jadi mindsetnya nih Pak Kadis, Ibu, karena saya Kita juga harus tinggal 2 tahun saja. Saya 2 tahun itu udah pensiun saja. Jadi ini kita jangan menggunakan paradigma koperasi yang lama. Jadi gini, koperasi pemilik saham ya bersama Pemprov, tetapi pengelolanya PT. Jadi PT itu pemegang hak kuasanya koperasi. Oke. Itu harus kita rubah. Jadi jangan nanti koperasinya ketua KUD, ketua ini jangan. Tapi mereka ini adalah komisaris, pemegang saham. Mereka membayar orang-orang profesional untuk memutar bisnis daripada minyak goreng dengan mengedepankan kepentingan daripada Pemprov atau masyarakat Kaltara dulu. Ini cukup menarik ya Pak. Kalau ini bisa terjadi, berarti se-Indonesia di sini yang pertama. Oke. Terus terang Bu, saya kebetulan sering diskusi di sana kemari, mereka bertanya masih akan rencana. Kita sudah selesai. Ayo, Pak Kadis, gaspol. Gaspol. Kita buat Gapki Kita juga coba dengar sebagai komentar penggeraknya. Pak. Sorry dari Gapki. Pak, sebenarnya kalau beliau tadi bilang katanya PT dan sebagainya seperti itu. Sebenarnya kemitraan yang ideal itu seperti apa sih kalau dari kacamata dari pengusaha? Nah, itu. Ya, jadi sebenarnya begini, kemitraan yang kita selama ini yang berjalan, kalau itu ada refinery yang dibuat oleh pemerintah, apalagi itu oleh pemerintah, saya pikir juga kita sebagai pengusaha yang menyuplai nanti CPO usaha yang berdasarkan regulasi pemerintah gubernur provinsi, tetap juga kita kandungkan apa yang dilakukan. Yang jelas jangan kita melihat mitra ini sebagai salah satu yang memang punya eksibilitas yang baik, tapi kita lihat profesionalitasnya yang baik. Begini, ini menyangkut masalah harga sebenarnya. Dari harga itu, kalau kemarin saya dengan Pak Kadis itu ke Tawau, akan melihat ada satu tingkat produktivitas itu terhitung memang. Misalnya biaya produksinya di situ 3.500 per kilo. Kemudian harga CPO-nya itu 13.000. Jadi ada satu disparitas harga yang melebihi daripada 12.000. 12.000 ini sudah menyangkut masalah hasil produksi, termasuk dengan produksi packaging. Jadi harga yang ada ditawarkan oleh Malaysia per kilo itu 12.000. Kenapa kita tidak mencontoh seperti itu? Nah, itu kenapa mekanisme profesionalisme yang berjalan dalam kegiatan refinery ini berjalan. Jadi memang ada satu pos yang profesional yang memang dilakukan. Nah, saya sangat setuju. Saya sangat setuju di bidang profesionalitas dalam pengelolaan refinery ini. Oke. Tanggapan Bu Hesriani tentang ini yang disampaikan oleh Pak Sarif tadi? Ya, sepakat. Jadi memang kita bisa menekan harga. Menekan harga. 12.000 posisi saat ini dari distributor ya,
hari ini kami pasar murah nih. Ya. Jadi 14.000. Itu sudah artinya kan distributor udah punya keuntungan. Ya. Ya kan itu distribusi dari Jawa Ya. keluar. Ya kan sebenarnya kita ketahui bahwa cost-nya itu sangat tinggi sebenarnya. Di sini saya lihat ada sebentar. Karena dari mata rantainya semua ujungnya di ibu nih. Tergudang itu Surabaya Tarakan itu 17.200. Ya, 17.200.000 kosnya. Oke. Ton. Iya, satu kali ini Pak. Oh, untuk kontainer, untuk kontainer. Kalau Nah, itu berapa ton itu? Taruhlah 24 ton itu dalam satu kontainer. Satu kontainer, Yang iya, betul. 24 feet. Nah, terus Surabaya Tanjung Selor itu justru lebih tinggi dia, 25.100.000. Wish. Ya. Tuh. Kenapa Nah, tadinya kecil? Surabaya dulu kan 15.900.000. Ya. Jadi borosnya di kos itu Nah, ya, Bu. kos, tapi Oke. ini tadi dari distributor sudah bisa 14.000, 14.500 gitu kan ya. Itu kepada si penjual. Ya. Untuk Ya. ini dari distributor gitu loh, Ya. belum ke konsumen akhir gitu kan ya. Nah, Oke. tapi kalau kita bisa sama yang dikatakan Pak Sari tadi ya kan, tahu aja sampai sekarang kenapa kita ketergantungan dari sana? Karena harganya masih lebih murah Daripada ketika gitu dia, ya. dan mereka bisa ngambil Oke. keuntungan lagi ketika dijual gitu. Nah, kenapa kita tidak bisa mengadop di sana gitu? Sementara kita punya penghasil potensi kita. Tetapi lagi-lagi memang profesionalnya dalam pengelolaan itu yang memang harus dikedepankan. Gitu. Oke, Jadi baik. jalan dulu ini dan harus memang benar-benar dihitung, Ya. ya kan Pak ya? Jadi saya tambahkan, Iya. kalau saya lihat itu ongkos transportasi Iya. saja untuk per kilo CPO kita ke Jawa itu 1.600 per kilo loh ya, Per kilo. Kilo. 1.600. Terus kembali lagi ke 1.600. Berarti menjadi 3.200. Ya. Itu ongkos saja. Untuk Kenapa ongkos kita mengirim. tidak bikin itu Ya, memangkas 3.200 ini? 3.200 itu Nah, ini kan lebih efektif. Iya. Dan yang pasti kalau Iya. itu bisa, ini kan kita tidak ada yang makan siang gratis. Ya, itu dia. Ini kan pengusaha ini kan dibebankan demo dan DPO. Ya, DMO dan Belum DPO. lagi. Ya, DMO tunggu dan sebentar. DPO. Iya. Kalau pabrik itu ada di Kalimantan Sini. Utara, Iya, iya. bapak-bapak yang dari pengusaha ini tidak akan terbeban lagi mengirim demo DPO-nya ke Jawa. Dapat di sini. Dapat di sini. Betul. Nah, itu dia. Jadi Ya. Ya. ya kalau saya melihat ya semua ada kepentingan. Semua. Tetapi di atas kepentingan semua ada namanya kemaluan bersama. Nah, Iya. Kalimantan Oke. Utara mencari pengimpor minyak goreng Ya. dari provinsi Yang maupun dari tadinya justru mengimpor, sekarang mengekspor. iya. Oke. Iya. Dan saya rasa itu akan segera diwujudkan oleh Pak Heri. Iya. Ini dibarengi dengan regulasi sebenarnya. Iya. Jadi begini, Oke. supaya ini memang bisa, marketnya bisa gitu. Jadi di wilayah sekitaran kita semua harus ada regulasi, ada kebijakan. Meminimalisir minyak goreng dari luar kalau produksi kita memenuhi untuk dipasarkan gitu loh. Jadi memang untuk kebutuhan kita. Nah, ketika ada surplus, maka baru kita bisa Kirimkan ke distribusi daerah-daerah lain ke begitu ya. daerah lain, bahkan keluar Iya. bisa yang tadinya Oke. kita ngambil dari Taiwan, kenapa tidak? Ya. Kita bisa dengan brand produk lokal kami. Iya. Baik, baik. Iya, baik. Saya kembali ke Pak Heri lagi. Pak Heri, semuanya teman-teman sudah semangat nih ya. Nah, saya coba menyentuh masalah keberlanjutan produksi dari segi kebijakan pemerintah, Pak. Apakah ada regulasi khusus mungkin yang akan diterbitkan oleh gubernur misalnya dalam kaitan Ya, kan. pasokan minyak mentah dan sebagainya? Jadi sesuai dengan arahan Pak Gubernur yang disampaikan kemarin di Jakarta dan itu juga sudah dipresentasikan, kita akan terbitkan pergub untuk penyertaan 5% sampai 7% produksi CPO semua PKS menceplek ke kooperasi ini. Nanti pergubnya kita terbitkan segera. Oke. Nah, sejalan artinya simultan ya, sambil pabriknya dibangun pergub ada, sehingga jaminan untuk pasokan. CPO Iya. tidak masalah. Nah, kemudian sambil berjalannya waktu, kalau sudah refinery-nya jalan, ini nanti kita bisa buat PKS sendiri. Oke. Jadi nanti suatu saat pergub kita cabut, tapi untuk supply CPO untuk Iya. refinery kita bangun dengan yang Iya. namanya petani sawit mandiri tadi. Iya.
Kan Betul. kita sudah punya 80.000 hektar tadi. Ya. Nanti kita hitung dengan kapasitas produksinya, kita buat satu PKS sendiri. Jadi untuk supply sudah tidak tergantung lagi kan gitu. Oke. Nah, itu tapi kan itu bilang kita langkah catur kedua. Ya. Kalau langkah catur pertama, supply 5% dengan pergub itu wajib untuk mensuplai ini. Nah, yang memang kami perlu dukungan Pak Ketum, saya bukan orang ekonomi, saya memang orang teknologi pangan. Kalau dari segi teknis, bagaimana membuat refinery saya ngerti lah. Memang kuliah saya di pasca panen. Tapi untuk manajemen perusahaan ini yang kami belum begitu lahir, maka nanti berikutnya memang harus ada tambahan di dalam rangka bagaimana manajemen yang kita bangun sebagai pengelola koperasi pabrik chip yang refinery, hubungan atau koperasi dengan PT. Kalau PT siapa mendirikan, seperti apa bentuknya. Kalau koperasi kan pasti anggotanya kan dari teman-teman GAPKI. Ya. Jadi untuk penyertaan modal dari teman-teman GAPKI dalam bentuk CPO, kita tidak perlu bayar. Memang sahamnya dia dalam bentuk itu. Kita tidak perlu mengeluarkan uang. Jadi CPO serahkan ke refinery itu sebagai sahamnya dia. Nanti dia akan mendapatkan profit dari penjualan itu. Jadi koperasi tidak perlu membayar CPO yang itu. Oh, modelnya gitu ya? Iya. Iya. Oke. Jadi sahamnya dia masuk situ. Maka dengan Ya. koperasi tadi otomatis kan dia sudah pemilik saham di dalam. Jadi kita mau rancang seperti itu. Kami Dikonversi ke situ ya. gitu dia. Iya. Itu bagus juga. Tapi kalau saya berpikir tidak seperti itu. Oke. Supaya ada pembanding, tentu harus ada tidak seperti Ya. itu, ya toh. Dengan dana yang ada sekarang, saya bilang ya, ini ada Koperasi Merah Putih menyiapkan daerah Kopdes, ada juga BPD PKS, supaya bapak-bapak yang dari korporasi juga lepas, artinya tidak lagi menjadi pekerjaan baru, ya toh. Nah, tapi itu opsi yang cukup menarik ya, Ya. bisa kolaborasi, namun dibutuhkan saling koordinasi yang Dari tingkat dewa lah. dikomunikasikan dengan baik Itu, seperti apa? Koordinasi tingkat dewa itu. Iya betul. Gitu. Karena pemilihannya tidak di sini, semua di Iya. Jakarta. Iya. Iya. Ada di Malaysia. Oke. Kalau realnya Pak sendiri yang dibutuhkan Iya. teman-teman petani itu apa sebenarnya dalam bentuk dukungan itu? Iya. Jadi saya tadi mencoba merangkum apa yang dikatakan Ibu Kepala Dinas Perdagangan, Bapak dari Dinas Pertanian dan abang kami dari GAPKI. Jadi ada dua modelnya ini. Model pertama dahulukan dulu refinery, betul kan? Iya. Iya. Nah, Oke. itu pertama. Dalam konsep perjalanannya, saya menawarkan, ini kan Pak Presiden sangat semangat nih, full power untuk Koperasi Merah Putih. Nah, saya berpikir Koperasi Merah Putih harus menjadi payungnya ini dulu, supaya jangan ada yang nyenggol-nyenggol. Jangan kita silap, banyak pabrik-pabrik begitu akan masih mau bangun, udah diganggu orang sebelah. Supaya terjadi monopoli itu dulu. Ya. Yang kedua, di dalam perjalanannya tadi perusahaan memasukkan bahan baku. Nah, itu dia. Ya, Pak ya. Nah, tetapi jangan lupa kita harus buat plan B. Ini udah sampaikan tadi. Plan B ini apa? Yang saya sebut di sini PKS akan didirikan di petani-petani PSR. Petani PSR ini kan pada kebingungan. Dia sudah produksinya bagus, jualnya kemana? Dulunya cuma 500 kilo ya Bang ya, per hektar per bulan, sekarang sudah 3 ton, 2,5 ton. Ini kan peningkatan yang luar biasa. Maka di dalam perjalanannya itu kita harus siapkan juga plan B, yaitu mendirikan pabrik kelapa sawit milik petani. Iya. Namanya Koperasi Merah Putih. Jadi dia akan terjadi rantai pasok Iya. kepada pabrik, sehingga pabrik menerima buahnya itu bahan bakunya sebenarnya dari petani. Matching. Iya. Ibu Kementerian Perdagangan pun akan sangat terbantu karena bisa muncul UMKM dalam hal koperasi, dalam hal repacking. Ini sangat. Bagaimana? Nah, Iya. saya berkali-kali mengatakan kepada semua orang, yang susah itu kalau nggak ada bahan baku. Jadi kita jangan berantem kita sama kita. Aku bilang jamba-jambaan. Iya. Bahan bakunya ada. Iya. Iya. Kenapa kita melarang ekspor? Ya. Ya kita buka-bukaan aja. Negara butuh devisa. Iya. Iya.
Kenapa? Wah, kita kekurangan bahan. Kalau tanah kita kayak di Uni Eropa sana, baru kau pusing. Iya. Kita banyak sekali lahan-lahan terlantar. Hanya ini Kementerian Kehutanan ini perlu dulu di-setel otaknya. Situ Kita terbuka aja. Di-setel otaknya dulu. Jangan yang nggak hutan dibilang hutan. Nah, prosedur penetapan kawasan hutan lalui 4 tahap. Kalau sudah benar, kita sama-sama mendukung. Kalau lahan itu ditanam sawit, maka bekerjalah Dinas Perkebunan. Replanting. Ini Pak, 1 tahun disiapkan 7,4 triliun, 120.000 hektar untuk replanting yang tercapai per hari ini baru 6.000 hektar. Nah kan apa yang salah ini? Kita butuh bahan baku untuk membangun, menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo. Tetapi hulunya direcokin terus. Gimana kita bisa produksi? Lah kan ini yang saya bilang, kita tidak bisa kita nggak boleh menyerah. Presiden kita sekarang ini euforia sangat bagus nih. Nah, tapi kita juga harus mendahulukan yang penting. Darurat minyak goreng Kalimantan Utara, clear. Dengan ide dari Pemprov Kalimantan Utara. Sambil berjalan, kita siapkan petani untuk menjadi pemilik pabrik kelapa sawit. Itu nih. Baik. Baru sambil ini berjalan, kita check and balance apa yang dibutuhkan ke depan, apakah bisa ekspor ketika kata Ibu. Kalau sudah tercukupi, kita kirim. Dari Sekali lagi, yang masalah kalau yang kurang minyak goreng itu DKI mau tanam di mana? Koperasi desa ngurusin petani-petani plasma atau swadaya yang PSR ataupun tidak PSR. Tampung buahnya naikkan dia ke PKS milik petani, sebut dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih mengirim bahan bakunya ke pabrik minyak goreng. Tapi satu hal, kalau sudah profesional, Pemprovnya jangan banyak nyampurin. Nah, ini yang kacau kadang. Makanya saya bilang, Gimana Pak tanggapannya Pak? lebih bagus koperasi memiliki saham penuh, dibayarnya perusahaan ataupun profesionalis, orang-orang profesional mengelola. Jadi duduk cantik aja, pengawas aja. Jangan nanti pensiunan dari sini mau jadi dirut. Itu kacau itu. Kita coba dengar tanggapan beliau nih Pak. Gimana? Artinya ini tergantung daripada semua ini kebijakan pemerintah. Artinya kita dari sektor usahanya, dari hulunya, kita sudah memang siapkan itu. Dan tergantung dalam pengelolaannya kita serahkan ke pemerintah. Dan kita pun tidak akan ikut campur. Yang penting dalam konteks penyuplaian ini sesuai dengan hitungan dari pengusaha masuk, kalau tidak itu kan juga akan kita bicarakan bersama. Nah, dalam regulasi yang 5% ini memang kita dalam pembahasan di internal juga. Ya kan? Dalam pembahasan di internal juga. Nah, bagaimana konsep-konsep nanti kan kita akan duduk bersama. Ya saya pikir Gapki jangan lama-lama duduk tangannya. Artinya ini sudah kita dalam sudah pembicaraan tahap-tahap 2, ini tahap 3. Maksud aku Bang, kita dahulukan dulu. Itu dulu. Kita ada masalah. Kalau udah mau pakai tangan besi. Begini Pak. Jadi kita minta dukungan Pak Heri juga. Ada beberapa yang perusahaan di antara 54 perusahaan, ada sebagian memang tidak masuk dalam pengadilan. Itu susah yang kita awasi, Pak. Bukan masuk anggota Gapki. Jadi ini kembali ya, aku bilang ya. Gapki aja dulu supaya melihat mereka memang Gapki berguna, maju setara, mereka pasti ikut. Baru yang nggak ikut Gapki cumi-cumi, sikit-sikit. Persoalan sekarang Pak, di antara semua ada permasalahan internal, permasalahan eksternal, meminta tapi dia belum masuk anggota, jadi kita tidak akan juga bantu mereka. Tapi saya minta juga pemerintah provinsi ini menyurati lah segera untuk menjadi wajib. Menteri Lingkungan Hidup kan sudah arahkan ya. Itu wajib. Jadi ini sebenarnya benar. Kalau dia tidak terafiliasi dengan asosiasi, dia lihat. Kita ada apa-apa, susah nyarinya. Kalau ini kan, anggota Gapki itu hubungi, Bapak tinggal telepon aja orang Gapki. Jadi harus ada mandatori peraturan dari Gubernur. Tidak ada korporasi di Kalimantan Utara yang bukan anggota Gapki atau anggota korporasi perusahaan yang sejenis. Bisa saja ya. Tapi yang ada sekarang kan Gapki. Oh itu baru keren tuh, Pak. Baik, gimana Pak Heri? Persoalannya sampaikan Pak Sarip tadi tentang teman-teman yang tidak ada di dalam Gapki dan sebagainya. Sekarang yang memang
masuk dalam GAPKI adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki pabrik. Oh, Oke. Yang punya pabrik semuanya sudah masuk dalam Yang belum? GAPKI. Nah, yang punya kebun ada yang belum. Nah, itu Oke. nanti kita akan coba dorong supaya dia itu di dalamnya. Kalau yang Masih, Pak. punya pabrik semuanya anggota GAPKI. Oke. iya. Ya, Iya, semua. wajib, 20 itu hampir semua itu, Semuanya Pak. anggota GAPKI kalau yang 20. pabrik PKS. Iya. Yang tidak 20. masuk adalah yang punya kebun yang tidak punya pabrik gitu. Oke, aku paham. Jadi yang punya kebun tidak semua anggota GAPKI, Iya. tetapi yang punya pabrik Semua. Semuanya pasti. pekerjaan semakin berkurang. Karena Artinya yang Bapak sudah 20 monitor itu begitu kan ya? kita tiap bulan ketemu. Oke. Iya. Dan 5% itu sudah tahu semuanya Ya. gitu. Iya, Karena baik. sudah lama kita launching, cuman kan tinggal eksekusi tulisnya Iya. saja. Ya. Tinggal surat regulasinya Iya, itu saja. beliau itu setelah nanti refinery ini berdiri. Iya. Jadi kita siapkan, Iya. mulai kita siapkan. Oke. Tapi dengan Kadis Pertanian itu bukan orang lain sudah. Iya. Sudah kompak gitu. Baik, untuk meringankan beban Pak Heri, tentunya dari Dispendinkop sendiri punya apa ya istilahnya strategi gitu ya supaya tidak semuanya terbebankan pada beliau nih. Set korporasinya lah, bisa dibantu lah. Kelembagaannya Iya, kelembagaannya gimana Bu? Dibantu itu aja. Iya, kelembagaannya nanti ya memang harus perlu dikomunikasikan, dikumpul semua Pak, supaya karena pemerintah dalam hal ini juga apa ya tadi ya eksekutor Ya, itu silakan. regulasi Sambil diminum, gitu Pak. kan, tapi tentunya tidak ada unsur jangan sampai nanti Pak terjadi apa ya hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi memang perlu ada komunikasi yang smooth yang memang harus benar-benar seperti apa ketika mereka tergabung, Iya. ya kan? Dan kemitraan ini juga memang harus diperkuat sebenarnya. Iya. Ya. Pada dasarnya kalau dari kami itu dari aspek perdagangan ketersediaan stok dan stabilitas harga itu pasti udah dijamin di situ gitu kan. Artinya tidak ada ketergantungan dari luar lagi untuk pemenuhan salah satu, dan itu minyak itu luar biasa Pak untuk pedagang-pedagang UMKM kita itu Akan sangat berbeda jauh sekali harganya. dan dibutuhkan khusus untuk pedagang UMKM gitu ya. Belum lagi yang UKM yang skala besar dan sebagainya, rumah tangga dan sebagainya ya. Ya, Jadi memang rekan-rekan semuanya kira-kira ada targetnya kapan ini? Ini satu produk aja minyak Iya. goreng. Dulu produk turunan. Iya. Turunannya ini kan masih banyak. Kita Pak, Malaysia itu 47 turunan dan itu Oke. mereka membuat satu regulasi bagus. Mereka ekspor semua produk turunan. Kita baru 17 loh. Oke. Hasil dari minyak goreng itu. Hmm. Nah ini baru minyak goreng saja. Satu produk kita aja ini sudah terakumulasi dengan masyarakat Sudah Kaltara. luar biasa. Luar biasa sekali. Iya. Oke. Marketnya udah nggak usah dihitung, Nggak usah dihitung. Dan sudah dihitung. Efisien dengan Pak Heri udah memang betul-betul terhitung Intinya dengan kita punya produk kita yang bisa kita perdagangkan gitu kan ya. Ya. Oke, Pak. Rasanya sudah memang benar-benar siap. Iya. Bagaimana dengan SDM nih, Pak? Iya. SDM kan saya kemarin Bapak mendengarkan Bapak ada statement Bapak bahwa ada kampus ya Iya. tentang Baik. sawit gitu ya, bahkan gratis dan sebagainya. Jadi petani sawit sekarang kan sudah generasi kedua, makanya Oke. abang-abang kami dari GAPKI ini kelabakan berhadapan Hmm. sama petani karena udah setara, kan gitu ya. Ya. Jadi dari segi SDM, saya pikir tugas pemerintah sudah jauh berkurang sekarang, khususnya terkait pendidikan. Karena sudah ada namanya Badan Pengelola Dana Perkebunan melalui beasiswa sawit. Itu Iya. tahun ini kan ada 4.000. Nah setelah saya cek semalam, ini saya cek ya, kita juga harus mengkoreksi diri. Ternyata dari tahun 2017 beasiswa dilaksanakan, baru 72 orang anak Kalimantan Utara yang bisa masuk. Nah, Ini berat nih. Tahun Ya. lalu rupa cuma 7 orang. Di saat Oke. provinsi lain ada yang 700, ada yang 200. Nah, permasalahannya di mana? Ini dalam rangka mensukseskan pabrik minyak goreng oke. milik masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu ada 41 kampus. Saya berharap ya tahun depan kampus itu ada di sini. Abang dari GAPKI. Ya kita bahu-bahu. Oke. Mana dia? Supaya mereka tidak jauh untuk merantau ke provinsi lain. Mhm. Nah, itu bisa nanti koordinasi kalau GAPKI, Apkasindo sudah TikTok kan jadi barang itu. Nah, yang ketiga, masalah SDM. Jika nantinya mereka ini sudah dikuliahkan di mana-mana, Bu, itu kan ada D1, D2, D3, D4, S1 bidang apa namanya pengolahan asing. Ini akan menjadi aset pemerintah Provinsi Iya. Kalimantan Utara. Makanya saya sebut beasiswa sawit itu untuk semua. Jadi tidak hanya terbatas. Kalau di sini Provinsi Kalimantan Utara
sangat cocok dengan apa yang dimaksud dengan afirmatif. 30% Bapak Kadis. Berarti kalau 4.000 itu ada 1.200. Afirmatif hanya surat pengantar dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten atau bila canggih lagi gubernur menitip 100 orang atau 200 orang anak-anak Kalimantan Utara sebagai provinsi terluar, terdepan. Janganlah termiskin, gak enak namanya. Terdepan, terluar. Jangan tertinggal. Tahun ini bisa dikirim 200. Saya tidak mau 100. 200. Dengan 3T tadi, maka 3 tahun ke depan mereka sudah membantu Pak Kadis, Ibu untuk memperkuat daripada pabrik minyak goreng tadi. Abang-abang dari GAPI pun nggak pusing. Oke, baik. Kan selalu dibilang, kenapa tenaga kerja dari provinsi lain? Mana SDM-nya? Sekarang dibalik. Udah ada SDM-nya. Abang-abang dari GAPI pasti senang, ya Bang ya? Gitu. Kan kemarin disinggung bahwa ada politeknik sawit yang gratis itu Pak ya? Dan jumlahnya kan kalau lihat dari SDM-nya sangat minim sekali, sedangkan ini mimpi besar begitu. Kesiapan dari pemerintah Pak untuk membuat semacam jadi sebenarnya kalau kami kan sudah lakukan konsolidasi dan ini adalah MOU tahap 2. Dulu dengan CWE itu sudah MOU. Nah, kita dikasih peluang 50. Tapi tidak ada satupun yang mendaftar. Aku bingung juga ini. Itu beasiswa Pemprov. Enggak, yang dari BPDPKS. Gak ada yang daftar. Nah, tahun kemarin kita sudah sosialisasi Bu. Kita sampaikan ke Kades, semua PPL. Tapi yang daftar juga tidak banyak lagi. Kurang nyentuh itu, saya rasa itu. Tahun ini kita sudah sebulan yang lalu kami sudah sosialisasikan, sudah kita share. Tolong dibantu adik-adik yang mau SMA, lulus SMK. Nunukan silakan daftarnya melalui Dinas Pertanian Nunukan, KTT melalui Dinas Pertanian. Pak, kita jemput bola aja kali Pak. Nah, jadi gini, di Pemprov itu kami akan kita bikin tim Pak. Pak. Nanti masing-masing nanti menyampaikan bahwa ini loh tujuannya. Kalian tuh nanti seperti ini. Kalian akan menjadi expert tenaga ahli yang memang tidak hanya di sini, tetapi bisa saja nanti dari luar juga bisa. Seperti dosen terbang itu di sekarang kan izin Bu, ini kan tanggal 27. Berarti 3 hari tutup. Saya pikir kita harus menyurati segera bila perlu hari ini BPDPKS atau Kementan untuk memberikan waktu kerja untuk khusus Kalimantan Utara. Jadi kita nggak usah lagi sosialisasi Bu. Pokoknya kasih ke Bupati. Bupati ini kamu dikasih 25. Cari anak petani yang susah, pinter, tapi punya semangat. Kamu juga kumpulkan, kirim 3 hari lagi. Saya pikir ini kurang sosialisasi aja kok. Ya itu aja nih. Masa orang nggak ada yang mau dikasih 2.300.000 sebulan Bu? Uang kuliah semua dibayar, uang sudah dikasih ongkos pesawat. Yang benar aja lah kan gitu. Dari dinas memberikan tugas kepada ini. Itu terkadang yang nggak nyambung Pak. Yang di bawahnya yang nggak nyambung. Sekarang kita positif thinking aja. Ini situasinya genting. Bupati langsung Pak. Udah. Bupati langsung. Kalau bupatinya pasti kan Pak. Tahun kemarin itu kan saya kumpulkan kepala-kepala sekolah SMA, SMK. Kita kasih peluang ada Poltek sawit gratis tidak bayar. Silakan di ini. Ya, saya pikir tidak. Saya pikir tidak hanya Politeknik Sawit CW Bekasi. 41. Iya, sudah 41 kampus loh. Iya. Jadi 41 kampus Pak. Iya. Mereka bisa milih ya Pak. Mau kemana dia? Mau ke Instiper, mau ke CWE, LPP, Agro, ITS Medan, macam sekali. Berarti Pak Sarip ini harus menggaungkan itu. Artinya benefitnya dari grup itu kita sebarkan. Saya minta nanti coba. Kita kan banyak grup nih Pak. Banyak grup komunitas DWSS sampai nyambung KKSS, belum lagi yang banyak sekali grup nih Pak, grup SMA kita, grup SMA. Itu mungkin Pak. Bisa. Yang pertama tahapannya Bu, segera surati Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan langsung. Mudah-mudahan nanti saya telepon Dirjen, ini tolong ditahan dulu. Itu Kalimantan Utara masih proses. Kasih seminggu gitu kan. Satu. Yang kedua, tentu bupatinya juga harus diberitahu. Jangan nanti yang dikirim itu anak yang tidak berkeinginan untuk kuliah. Betul. Nah, harus dicari. Yang ketiga, jurusannya disebar. Ada bidang pengolahan, ada bidang budidaya gitu. Saya yakin Bu, ada logistik. 200 itu kalau sudah teken Pak Gubernur jebol. Saya pikir juga ini bagian yang bersambut Pak Kadis. Jadi di GAPKI ini kan ada karyawan ribuan. Dan saya kira memiliki punya anak yang
pekerja-pekerja memiliki anak yang memang mereka betul. untuk melanjutkan sekolah. Iya. Saya pikir ini kalau ini sudah diekspos ke Gapki juga untuk bekerja sama untuk melakukan ini, saya pikir ini. Nah, Jadi maksudnya gini bang, Sebenarnya Sorry. Gapki kan sudah tahu aku juga ya ini aku potong dulu bang. Jadi Gapki belum tahu juga informasi ini. Tahu, sudah tahu. Jadi- Cuma kita ini belum tahu kemana ini seperti apa modelnya ini. 41 Kan dia ada mungkin. Masa iya? Iya, Padahal media sosialnya Gapki kan cukup keren tuh. ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Dia Ternyata kan Gapki daftar juga tidak. online, daftar online. Setelah itu namanya direkap jadi satu ke kami dan serba gubernur. Enggak, begini saja Pak. Itu dia. Kami Iya. akan siapkan rekap-rekap nama-nama itu kita serahkan Pak Ya, Kadis lah. iya, iya. Karena daftarnya Gini, online masing-masing dia. Nah, inilah susahnya. Bang, Mereka Bang. juga tidak tahu dan Bang, berubah. tunggu bang. Nah, Saya pikir anak-anak pengurus Gapki, anak-anak perusahaan, tak usahlah dulu mendapat tidak usah dulu dikelompokkan ke dalam rekomendasi gubernur. Lah kan yang kita utamakan kan anak-anak petani, pekerja tani, anak tukang doros, anak supir truk, anak tukang baban. Kalau anak-anak orang Gapki bolehlah kuliah di swasta sana lah, kasih bukan- kesempatan dulu. Bukan anak-anak. Bukan anak-anak, Oh. anak-anak yang bekerja. Oh. yang masuk dalam Ya, Jadi yang bekerja di anak-anak karyawan pekerja Ya. buruh tani harian dari Ya, Gapki. sebagainya. Saya pikir menjadi penyambung Ya, sebetulnya. oke, sebagai Jadi mediator. biasanya Ya. gini Pak Kadis gini, mungkin bisa dari Pak Kadis nanti asal disiapin gini, dari Pak Kadis stafnya nanti mungkin bisa mendaftarkan secara online dalam nama itu dengan dilengkapi dengan semua persyaratannya itu. Jadi nanti Sebenarnya- tinggal satu. Sebenarnya Ya, datang gini. aja ke kantor Ya. bawa. Sebenarnya gini, bawa daftar nama, Iya. kan ada nanti diketik aja bisnis sawit Iya. keluar itu, udah, Iya. nggak susah kok, nggak Iya. susah. Jadi, tapi saya lebih berkeyakinan yang di bawah karyawan Gapki, biar Gapki yang upload. Masa minta tolong ke Kadis, biar anak-anak buruh tani, anak tukang dedos, tukang doros, baru bapak-bapak dari dinas. Oke, baik. Masa abang nggak bisa? Oke, abang go, kita ringankan kerja. Oke, Baik, baik, nah, mantap. Oke. Kirim sudah. Ya, berarti masalah Iya. SDM sudah boleh dikatakan clear ya. Clear. Oke. Ya bang ya. Ini sudah Kalau udah ada Gapki clear itu. Iya, oke. Orang-orang Kita coba kasih kembali batu ke dia, ya. visi dan komitmen masa depan ya, Pak ya. Iya. Nah, apa sebenarnya yang menjadi bayangan wajah industri daripada sawit dan pabrik minyak goreng ini untuk 5 tahun ke depan? Mungkin dimulai dari Iya. Pak Gulat. Jadi minyak goreng ini tidak perlu tidak hanya 5 tahun ya. Ini Oke. adalah sepanjang masa. Hmm. Minyak jelantah aja laris manis. Minyak jelantah mak-mak, Lagi. apalagi. Nah, Jangan jadi Niko aja iya, sudah di mana-mana Niko. ya. Makanya saya sebut ini kesempatan. Ini bukan hambatan, tapi peluang. Iya, Oke. betul ya. Kenapa saya bilang peluang? Andai kata minyak goreng itu langka di DKI, itu tantangan. Ya. Kalau kita di sini peluang, kita punya sumber daya alam, punya Gapki yang keren, punya juga ada petaninya, punya juga Pemda, pemerintah, gubernur yang visioner dan Pak Wakil Gubernur. Iya. Kalau pabrik ini tidak jadi dibangun, pabrik minyak goreng ya, berarti patut diduga. Oke. Nah, ini dia. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, pabrik minyak goreng ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara. Kenapa? Karena akan terjadi namanya rantai multiplier effect daripada subsektor sawit. Ya. 3. Dengan berdirinya pabrik minyak goreng ini, maka justru meningkatkan pendapatan daerah. Karena dia akan menjadi pengekspor ke negara tetangga. Iya. Tak usah kita berpikir dulu ngirim ke Pulau Jawa sana. Ya. Dekat aja dulu. Dengan demikian, tidak omon-omon. Iya. Apa yang disebut oleh kita semua di sini. Ya, saya termasuk saya, tidak omon-omon. Iya. Maka dengan 4 tahun lagi nih, Presiden Prabowo nih, kita berikan hadiah kepada Bapak Presiden yang sudah mencetuskan Koperasi Merah Putih, pabrik minyak goreng masyarakat yang ada di Oke. Kalimantan Utara. Baik, Itu ya. dia. Terima Gimana kasih. Pak Heri tentang wajah kelapa sawit nanti dalam masa Iya, iya. depan untuk di Yang Kaltara? setelah yang pertama kita optimis ya. Iya. Oke. Jadi gini, perencanaan selesai pabrik dibangun, lalu simultan dibentuk kelembagaannya, kan gitu. Iya. Oke. Tidak perlu kelembagaan jadi baru ini. Iya. Oh jangan. Yang penting ada dukungan dari pemuda tadi, bisa BPKS sambil kita mainkan. Sementara yang handle memang dari Pemprov dulu, setelah itu kan baru kita serahkan ke Iya. lembaga koperasi ini. Tapi saya lebih senang kalau
sambil jalan koperasi merah putih ini segera kita cetuskan. Koperasi merah putih yang mana kan gitu? Apakah yang dibentuk oleh kita? Ya kita yang bentuk, Pak. Nah, gitu maksud saya. Ya. Nah, kami perlu satu pendamping. Jadi kalau bilang begini Pak Gubernur, kita boleh ada tim asistensi. Maksudnya tim asistensi itu expert yang mendampingi kita untuk mendirikan pabrik ini. Nah, itu yang Pak Gubernur nanti juga mau coba. Kita ada satu tim asistensi hilirisasi sawit kan gitu, nanti yang misalnya ada ketum, ada siapa nanti SK Gubernur jadikan tim yang mendampingi gitu. Oke. Benar. Baik. Ya, dari Ibu Hasriani sebagai closing statement ada tambahan mungkin? Ya, dari saya sangat mendukung, support, mudah-mudahan di tahun depan kita sudah bisa launching pabrik. Harus, Bu. Kalau nggak tahun depan berarti kita gagal beroperasi Indonesia. Ya, dari tadi yang saya bilang, dari stabilitas harga, ketersediaan, kita tidak lagi mengharapkan suplai dari luar. Dan kita bisa bangga mempunyai produk lokal Kaltara. Kemandirian minyak goreng ya. Oke, baik. Terakhir Pak Syarif dari Bapak. Pada prinsipnya GAPKI ini punya komitmen bersama di antara semua yang sudah kita lakukan, baik dari segi kontribusi, kemudian ada lagi kebijakan-kebijakan untuk dilakukan bahwa refinery yang ini kita dukung, dan itu saya kira sangat baik untuk ke depan. Kenapa? Kemumbasiran kita jangan jadi penonton, Pak. Kita sekaligus pelaku. Asal peminat kita yang kita surplus di sini kok dinikmati orang-orangnya bukan orang kita. Sebagian itu sudah cukup untuk kita lakukan, dan sangat kami dari GAPKI ini sangat mendorong seperti itu. Dan kami sudah tahun lalu sudah diskusi terus sama Pak Kadis. Jangan diskusi lagi kita. Jangan diskusi lagi. Jadi jangan kita berbicara tanpa eksekusi. Kita bicara masalah bagaimana kita lebih cepat lebih baik untuk lakukan ini. Karena ini sudah darurat, bilang abang kita sudah darurat. Karena selama ini minyak goreng yang kita selama ini nikmati itu kan produk dari Malaysia dengan produk Jawa. Kenapa kita nggak produk sendiri? Nah, ini adalah salah satu bagian yang memang kita menjadi PR bersama, yang harus betul-betul kita laksanakan segera. Karena kita tidak lagi jangan jadi pemain, jangan kita jadi penonton terus untuk menikmati. Kasihan. Saya kira inilah GAPKI sangat mendorong dan segera akan kita wujudkan bersama. Berarti sudah sepakat Pak ya dalam diskusi kita kali ini bahwa Kaltara siap menuju kemandirian minyak goreng begitu ya. Oke, ya, mendukung program dari Kementerian tentang kemandirian dan swasembada pangan di Kaltara. Baik. Jadi gini Pak, bedanya dengan provinsi lain. Kalau provinsi lain tuh pure swasta, mereka yang mikir mereka profit gitu. Nah kalau yang di Kaltara kan belum ada swasta yang tertarik bangun sini, maka Pak Gubernur punya inisiatif gitu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih diskusinya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat segera mempercepat, bukan hanya sebatas omon-omon di atas meja. Dan targetnya Pak akhir tahun ini ya. Yang jelas tahun ini perencanaan selesai, habis itu kita diskusi. Nanti kami bawa abang tahun depan beliau ke BDKS supaya uangnya dapat gitu. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya untuk sudah hadir di program Lensa Publik Ekuator TV. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan kita hari ini. Semoga menjadi langkah awal menuju kemandirian minyak goreng di bumi Kalimantan Utara. Saya Rina Chandra, terima kasih telah menyaksikan Lensa Publik di Ekuator TV. Salam. Terima kasih. Salam Kaltara di hati. Kaltara di hati.